Pasukan Israel menyerang kapal misi kemanusiaan Global Summit Flotilla pada Rabu malam waktu setempat. Penyerbuan terhadap puluhan kapal yang dinaiki ratusan aktivis dari 40 negara lebih itu masih berlangsung sampai hari ini. Misi Global Summit Flotilla yang dimulai sejak Agustus lalu dilatar belakangi situasi kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Lebih dari 66.000 orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Mereka yang bertahan hidup menghadapi kondisi yang sangat berat, kekurangan makanan, air bersih, serta sulit mengakses perawatan kesehatan. Awalnya, pasukan Israel menyerbu 13 kapal Global Summit Flotilla, termasuk dinaiki aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg. Pada Rabu malam, tentara Zionis menembakkan water cannon, bahkan menabrak salah satu kapal Global Summit Flotilla. So we do not comply with occupation, with an apartheid system, and with a racist and supremacist ideology called Zionism. Over. Dalam penyerbuan itu, pasukan Israel menangkap sedikitnya 223 aktivis internasional dari 37 negara, termasuk 12 asal Malaysia. Juru bicara GSF Saif Abu Kesek menjelaskan, dari total aktivis yang ditangkap, 30 diantaranya berasal dari Spanyol, 22 dari Italia, 21 dari Turki, dan 12 dari Malaysia. Llegar, aunque también, por supuesto, contemplamos la intercepción, nos estamos preparando para ella, estamos concienciados, sabemos cuál es nuestro lugar, pero estamos absolutamente convencidos de que llegaremos y que vamos a romper el bloqueo. Os animamos a todos a apoyar. Dia menegaskan penyerbuan terhadap kapal-kapal GSF tidak akan menyurutkan misi kemanusiaan ke Gaza, meskipun yang sampai tujuan hanya tersisa satu. Terbukti 23 kapal yang lolos dari intersepsi pasukan Israel dan melanjutkan pelayaran menuju Gaza. Posisi terdekat kapal berjarak 60 km dari garis pantai Gaza. Penyerbuan pasukan Israel terhadap kapal GSF memicu protes internasional. Aktivis di berbagai negara langsung turun ke jalan begitu mendapat kabar armada GSF diserbu pasukan Israel. Demonstrasi diantaranya pecah di Yunani, Italia, Jerman, Turki, Tunisia, dan negara-negara Amerika Latin, termasuk Argentina, Meksiko, dan Bolivia. Kecaman juga datang dari para pemimpin dunia. Presiden Irlandia Michael Higgins menumpahkan kemarahan dengan menyebut serangan terhadap kapal GSF sebagai pelecehan terang-terangan terhadap hukum internasional. Presiden Higgins juga mempertanyakan komitmen dari negara-negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengutuk keras penyerbuan tersebut. 12 dari 34 warga Malaysia ditangkap pasukan Israel. Anwar menegaskan serangan terhadap para aktivis dari seluruh dunia merupakan bentuk intimidasi dan pemaksaan Israel terhadap kapal-kapal yang membawa warga sipil tak bersenjata. Israel telah menunjukkan penghinaan total, bukan hanya terhadap hak-hak rakyat Palestina, tapi juga terhadap hati nurani dunia. Malaysia akan menggunakan semua cara yang sah secara hukum untuk memastikan pertanggungjawaban Israel, khususnya terkait penangkapan warga Malaysia. Lantas, bagaimana nasib para aktivis yang ditangkap? Mereka akan menjalani proses hukum untuk dideportasi ke negara masing-masing. Namun, karena Israel saat ini sedang merayakan libur Yom Kippur, proses hukum para aktivis kemungkinan ditunda sampai perayaan selesai. Ini berarti pengadilan tidak akan beroperasi dan membuat proses penanganan mungkin terkatung-katung. Sebagian aktivis telah menyatakan tidak akan menandatangani dokumen deportasi karena penangkapan mereka ilegal, yakni dilakukan di perairan internasional. Demikian headline ainus.id, simak berita selengkapnya di portal ainus.id. Saya Anton Suhartono, sampai jumpa.